adik-adik. Selamat pagi. Waduh, Lose dengan suaranya masih lemes nih. Sekali lagi ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Luar biasa ya. Gimana kabar kalian adik-adik? Ya, Lose sangat berharap kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat aja. Ya Lose Michael ya, walaupun di rumah udah lama banget. Berapa bulan sih Lose Michael? Waduh, kayaknya udah hampir 3 bulan lebih deh ya. 3 bulan bukan waktu yang sedikit loh adik-adik. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Betul, karena Tuhan selalu beserta kita di masa-masa seperti ini. Karena itu mari kita akan mengatakan Yesus besertaku. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Tuhan sudah menyertai kita. Oke? Udah kidaki. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput di gelombang besar. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta di atas, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Kali lagi, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput di gelombang besar. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Tuhan Yesus, karena Engkau Yesusku. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di masa-masa corona ini Tuhan masih terus menyertai keluarga kami. Tuhan masih menjaga papa mama kami. Tuhan masih melindungi kakak dan adik kami. Dan Tuhan masih mencukupi apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itulah kita juga harus mengasihi orang lain. Kita harus mengasihi papa dan mama kita. Kita harus mengasihi adik dan kakak. Betul. Kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Nah, Lose Michael, gimana sih cara kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain? Misalnya, kalau papa mama kita butuh bantuan, dibantu nggak Lose? Harus dibantu dong. Kalau kakak atau adik kita pinjam mainan, dipinjemin nggak Lose? Pinjemin, katanya kasih sama adik kakak. Kalau misalnya teman-teman kita kesusahan, ditolong nggak Lose? Harus ditolong. Nah, adik-adik, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sudah mengajak kita untuk mengasihi orang lain, karena itulah kita akan kunjung mengatakan Yesus pokok. Ya, Yesus pokok. Tepuk tangan. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok.
Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Cinta padaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Oke adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Nah adik-adik, kalau kalian masih menyimpan amplop persembahan kalian, uang kalian boleh dimasukkan ke dalam amplop tersebut. Tapi kalau misalnya kalian mau transfer, kalian boleh ke tong papa mama kalian untuk boleh transfer ke rekening-rekening kita yang ada, dan juga boleh kalian scan QR code yang ada di sebelah sini untuk memberikan persembahan kita. Ya. Tuh, ingat ya, persembahannya itu buat Tuhan. Jangan dipakai jajan ya. Betul. Kalau sudah dikasih, dimasukin ke amplop, titipin deh ke mama papa biar nggak dijajanin. Oke? Oke. Baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan punya yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku. Kita bantu sendiri ya. Misalnya ini tujuan ini seperti gerakan. Oke? Firman Tuhan ada. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah besar, berbuah berbuah lebih besar, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Sekali lagi langsung, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Berbuah dari kecil. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oke adik-adik, selamat duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo, apa kabar adik-adik? Wah, Lause doakan dan Lause berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap berdoanya bagaimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Oke, sudah sikap berdoa semuanya? Wah, Lause nggak bisa lihat ya, karena kalian kan di rumah. Oke, tapi Lause percaya kalian bisa mengikuti dengan baik. Oke, kalau sudah, yuk kalian ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Lause mau ajak kita main tebak-tebakan. Nah, nanti Lause punya gambar ya, gambar ekspresi. Ya, nanti Lause kasih lihat gambarnya, kalian tebak. Kira-kira ini ekspresi lagi senyum, lagi cemberut, lagi sedih, atau lagi apa? Gitu ya adik-adik ya. Siap? Kita mulai. Yang pertama,
Ini ekspresi apa ini adik-adik? Betul, lagi tersenyum ya. Wah, kalau lagi senyum berarti lagi apa? Lagi bahagia atau lagi sedih? Lagi bahagia, betul. Ini pasti ekspresi adik-adik waktu dibeliin mainan baru nih, ya kan? Atau waktu lagi dibeliin es krim sama papa mama. Wow, pasti adik-adik mukanya langsung tersenyum bahagia. Oke, good job. Next. Sekarang langsung punya gambar ini. Wah, ekspresi apa ini? Lagi tertawa, betul, hebat kalian. Biasanya kita tertawa karena apa sih? Karena ada yang lucu, betul. Biasanya waktu kita lihat badut ya, adik-adik nonton badut atau adik-adik lagi nonton Tom and Jerry. Adik-adik suka nonton Tom and Jerry? Wah, kalau pas lagi lucu kita pasti ketawa ya. Atau lagi nonton Upin Ipin juga. Biasanya kita nontonnya sambil tertawa karena lucu. Oke, soal berikutnya. Terakhir nih adik-adik ya. Siap? Tebak ya. 1, 2, 3. Ekspresi apa ini adik-adik? Cemberut, betul. Ini pasti wajah adik-adik waktu kemarin sore mau main sepeda tapi nggak boleh sama papa mama kan? Ayo ngaku. Pasti adik-adik sedih ya. Cemberut nih kayak gini. Coba mana muka cemberutnya mana? Wah, mulutnya kurang manyun lagi. Wah, ini ya ekspresi sedih namanya. Nah, bukan cuma adik-adik yang sedih ya. Nggak boleh main di luar. Kenapa sih adik-adik nggak boleh main di luar sama papa mama? Betul, karena lagi ada virus corona. Jadi adik-adik harus tetap di dalam rumah supaya adik-adik aman dan tidak terkena virus corona ya. Nah, bukan cuma kita nih adik-adik yang lagi sedih, banyak aktivitas kita yang terganggu. Tapi ada nih seorang ibu. Wah, seorang ibu janda. Apa itu janda? Janda itu berarti ibu ini sudah tidak mempunyai suami ya. Ini anaknya, ada 2 anaknya. Nah, karena ibu ini sudah tidak punya suami, suaminya sudah meninggal adik-adik ya. Berarti kedua anak ini juga sudah tidak punya papa ya. Jadi ibu ini janda dan punya 2 anak. Anak ini sudah tidak punya papa. Nah, mereka sedang sedih adik-adik, tuh lihat mukanya ya, pada cemberut. Sama seperti gambar yang tadi langsung tunjukin ya. Lagi pada cemberut, kira-kira kenapa ya? Nah, jadi adik-adik pada waktu itu mereka lagi di rumah, ada yang datang ke rumahnya dia ya. Ada yang ketok-ketok pintu. Wah, akhirnya si ibu ini membukakan pintu. Ternyata adik-adik yang datang itu adalah penagih hutang. Apa itu hutang? Hutang itu berarti ketika kita meminjam uang milik seseorang dan kita berjanji akan mengembalikannya. Nah, tapi karena ibu ini tidak punya uang ya, dia hidupnya susah, dia tidak punya uang untuk membayar hutang-hutangnya, dia tidak bisa bayar. Akhirnya kata si penagih hutang seperti ini adik-adik. Oke, ibu saya kasih waktu 3 hari untuk melunasi hutang-hutang ibu. Kalau ibu tidak lunasi dalam 3 hari, anak ibu dua-duanya akan kami jadikan budak. Apa itu budak? Budak itu seperti pembantu adik-adik. Cuma bedanya kalau budak itu tidak dibayar dan suka dilakukan semena-mena ya, suka dilakukan kasar oleh tuannya. Wah, pasti sedih ya mereka mau dijadiin budak. Adik-adik mau nggak dijadiin budak? Nggak mau pasti ya, sama seperti anak ini dan ibunya. Mereka tidak mau dijadikan budak. Akhirnya setelah si penagih hutang itu pergi, ibu ini berdoa sama Tuhan ya. Ibu ini bilang, Tuhan, bagaimana ini? Aku harus membayar hutang-hutang, sedangkan aku tidak punya uang. Karena kalau aku tidak membayar hutang, nanti anakku akan dijadikan budak, Tuhan. Bagaimana ini? Wah, setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia ingat ada seorang nabi yang baik hati namanya Nabi Elisa. Ya, akhirnya si ibu ini mau mencoba datang ke rumahnya Nabi Elisa ya. Ibu ini bilang sama anak-anaknya, kalian di rumah aja ya, biar mama yang datang ke rumahnya Pak Elisa. Mama meminta tolong sama Pak Elisa, siapa tahu dia bisa bantu. Akhirnya ibu ini, anaknya tinggal di rumah, ibu ini jalan ya, tuk 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 tuk, jalan kaki. Zaman dulu belum ada Gojek ya, jadi ibu ini ke rumahnya Pak Elisa jalan kaki. Wah, sampai di rumahnya Pak Elisa,
Ibu ini ketok-ketok rumahnya Pak Elisa. Untung Pak Elisa ada di rumah adik-adik. Akhirnya mereka bertemu dengan Pak Elisa. Wah, si Pak Elisa ini menyambut ibu ini dengan sukacita. Ya, ayo Bu, silakan masuk. Nah, akhirnya setelah masuk rumahnya Pak Elisa ini, dia tanya, apa yang bisa saya bantu Bu? Akhirnya ibu ini menceritakan masalah hutang tadi kepada Nabi Elisa. Ya, bahwa dia punya utang dan harus dibayar. Kalau tidak, anaknya akan dijadikan budak. Wah, lalu kata Nabi Elisa seperti ini, apa yang kamu punya di rumahmu? Kata ibu ini, aku cuma punya sedikit sekali minyak ya di dalam rumah. Lalu kata Nabi Elisa seperti ini, oke, kalau begitu pergilah ke tetangga-tetanggamu, pinjam bejana kosong milik mereka, lalu kamu tuang minyak kamu ke dalam bejana-bejana itu, lalu kamu jual. Nanti uangnya bisa kamu buat bayar hutang. Kata Nabi Elisa seperti itu. Sebenarnya waktu awal ibu ini agak ragu adik-adik. Kenapa? Karena minyak yang dia punya itu sedikit sekali. Sepertinya kalau dijual pun tidak akan cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi ibu ini mau belajar untuk taat dan percaya. Akhirnya ibu ini pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, dia mampir ke tetangga-tetangganya. Dia pinjam bejana-bejana milik tetangganya. Adik-adik, untung tetangganya ibu ini pada baik hati. Dipinjemin loh bejana-bejananya. Akhirnya dapat satu bejana. Ya, wah, dapat satu bejana masih kurang dong. Akhirnya ibu ini ke tetangga yang satunya lagi. Wah, ternyata tetangganya juga baik hati. Dipinjemin lagi bejananya. Wah, ibu ini pinjam ke banyak tetangganya ya, ke kanan kiri rumahnya, ke depan rumahnya, ke belakang rumahnya. Akhirnya bejananya terkumpul banyak. Wah, untung tetangganya ibu ini pada baik hati adik-adik. Jadi bejananya terkumpul banyak nih. Bentar. Oke, bejana sudah terkumpul ya. Tadi kata Pak Elisa, dia suruh isi bejana-bejana ini bersama dengan anak-anaknya ya. Suruh tutup pintu rumahnya. Akhirnya dia panggil anak-anaknya untuk membantu memasukkan minyak ke dalam bejana-bejana ini. Wah, anaknya sudah standby, sudah datang, siap membantu ibunya. Ya, akhirnya ibu ini menuangkan minyaknya. Nih adik-adik. Nah, ini tempat ibu ini menyimpan minyak. Ya, akhirnya satu persatu bejananya diisi. Nih, bejana pertama diisi. Minyaknya terisi penuh. Satu bejana sudah terisi penuh. Ya. Wah, jatuh. Bejana kedua diisi lagi sama ibu ini. Wah, ternyata masih cukup adik-adik. Bejana kedua juga penuh. Lalu bejana ketiga mulai terjadi mukjizat. Minyak ini yang seharusnya sudah habis adik-adik, tapi masih keluar ya. Wah, masih bisa diisi. Akhirnya bejana ketiga penuh. Dicoba lagi bejana keempat. Wah, terisi penuh adik-adik. Akhirnya semua bejana ini terisi penuh. Wah, ibu ini terheran-heran ya, karena mukjizat Tuhan terjadi ya. Mukjizat Tuhan terjadi, minyak-minyak ini, bejana-bejana ini semuanya terisi penuh. Bayangkan adik-adik, minyak yang tadinya cuma dia punya sedikit bisa memenuhi semua bejana yang dia dapat dari tetangga-tetangganya. Wah, akhirnya sesuai kata perintah Pak Elisa untuk menjual seluruh minyak yang sudah dia pindahkan ke bejana ini. Akhirnya ibu ini menjual minyak-minyak tersebut adik-adik. Ya, dan adik-adik tahu, setelah ibu ini menjual minyaknya, akhirnya dia membayar hutangnya. Bahkan Alkitab mencatat uang yang dia terima lebih dari hutang dia. Jadi setelah dia bayar hutang, ibu ini masih punya uang untuk beli makan, beli minum sehari-hari. Wah, Tuhan itu baik banget ya adik-adik ya. Bayangkan, Tuhan mau menolong orang yang sedang kesusahan, yang harus membayar utang tapi nggak punya uang, seperti ibu ini ya. Nah adik-adik, Tuhan yang menolong ibu ini juga Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita sembah dan kita percayai pada hari ini ya. Jadi adik-adik, walaupun di masa corona seperti ini, di masa yang sulit ini,
pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan mujizat Tuhan itu tetap nyata loh ya. Jadi kita patut bersyukur ya. Coba adik-adik ya, walaupun di tengah kondisi seperti ini, adik-adik masih bisa sekolah minggu, Lause masih bisa mengajar, adik-adik masih bisa sekolah walaupun dari rumah ya. Wah, dia sudah senang nih, sudah tersenyum. Mukanya masih cemberut apa sudah tersenyum? Sudah tersenyum ya, karena dia senang Tuhan menunjukkan kuasanya dan mujizatnya. Nah, adik-adik, sama seperti Nabi Elisa yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan juga mau loh pakai adik-adik menjadi berkat, menolong orang-orang yang sedang kesusahan pada saat ini. Masa sih? Yakin? Yakin. Bagaimana caranya? Contoh, adik-adik bisa membantu papa mama ya, merapikan tempat tidur, membereskan mainan ya. Wah, apa aja adik-adik bisa bantu papa mama. Itu adik-adik sedang dipakai Tuhan membantu papa mama adik-adik ya. Lalu misalkan adik-adik juga seperti Nabi Elisa ini, adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk menolong dokter-dokter yang lagi menangani pasien corona. Gimana caranya Lause? Dengan doa ya, adik-adik bisa doakan dokter-dokter, suster-suster yang sedang merawat pasien corona ini supaya Tuhan tolong dan kasusnya bisa cepat sembuh penyakitnya ya. Atau teman-teman atau adik-adik punya teman atau keluarga saudara yang terkena virus corona, adik-adik juga bisa doakan ya, minta Tuhan tolong bantu ya, tolong sembuhkan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mau dan mampu menolong kita semua yang percaya kepadanya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan ya. Langsung mau ajarin ayat hafalan. Ada gerakannya. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mau coba ayat hafalan ini. Ayat hafalannya dari 1 Petrus 5 ayat 7. Sekali lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke, sekali lagi kita coba ya adik-adik bersama-sama. Ayo ikutin Lause. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke ya adik-adik, semoga bisa menghafalkan ayat hafalan ini dan adik-adik bisa ingat dalam kehidupan adik-adik semua. Oke adik-adik, kalau gitu kita sekarang mau ke aktivitas ya. Tapi sebelum kita aktivitas, langsung mau ajak kita semua untuk berdoa lagi. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, seperti ibu ini, kami juga mau belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut aktivitas sekarang ya. Yuk. Adik-adik sekalian, kita akan masuk ke kelas aktivitas. Di kelas aktivitas pagi ini kita akan membuat tangan. Oke, kita akan membuat tangan. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis, maka kalian cukup mewarnai saja. Kalau misalkan kalian sudah bisa menulis, maka kita akan buat versi yang lain, yaitu tangannya bentuk berdoa dan bisa dibuka. Nah, di dalam sini adik-adik sekalian silakan menuliskan doa kalian. Seperti yang sudah kita pelajari tadi dari firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menolong ibu janda ini. Tuhan menyediakan dan Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan ibu janda ini. Lewat apa? Lewat Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh ibu janda ini untuk meminjam bejana kepada tetangga-tetangganya. Nah adik-adik, kalau zaman dulu itu bejananya tuh seperti ini nih.
Kalau zaman sekarang itu ya seperti tempat air yang disimpan di rumah kita masing-masing ya. Nah, poin yang tadi kita pelajari adalah mujizat Tuhan terjadi bagi orang yang percaya dan taat. Nah, kalau lo kasih contoh mujizat Tuhan yang terjadi itu, misalkan seperti ini adik-adik. Misalkan ini adalah buli-buli minyak yang dimiliki si ibu janda itu. Buli-buli minyak yang dia punya itu minyaknya sedikit adik-adik. Tapi dari minyak yang sedikit ini, minyak sedikit ini bisa berlimpah, bisa menjadi banyak ketika ibu janda ini menuangkan minyak itu ke bejana-bejana yang dia pinjamkan dari tetangga-tetangganya. Nah, adik-adik, sampai minyak itu memenuhi bejana-bejana tersebut. Itulah mujizat yang terjadi pada saat Tuhan menolong ibu janda ini dan kedua anaknya. Nah, lalu apa kaitannya dengan aktivitas yang kita lakukan lewat tangan ini? Adik-adik sekalian, dengan tangan kita bisa menolong mereka yang sedang kesusahan karena virus corona. Contohnya apa? Dengan tangan kita percaya Tuhan memakai kita untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit, mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan papa mama kita yang sedang kesulitan pekerjaannya. Lalu apalagi? Dengan tangan kita juga bisa memberi makanan kepada sesama kita. Dengan tangan kita juga bisa memberi uang yang kita punya, atau mungkin uang yang papa mama kita punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Semuanya itu melalui tangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tentunya tetap mengingat bahwa Tuhan memakai tangan kita untuk menolong mereka, untuk mengajarkan kita memiliki rasa peduli kepada sesama, kepada orang lain. Nah, adik-adik, percayalah selalu bahwa Tuhan akan menyediakan dan mencukupkan kebutuhan kita. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna putih, lalu pensil, penghapus, spidol jika diperlukan, lalu yang paling penting adalah gunting dan pensil warna. Nah, jika sudah siap semuanya, maka kita akan mulai. Pertama, silakan melipat kertas menjadi 2 bagian. Seperti itu, dipastikan kerapiannya. Kemudian taruh tangan kalian di atas kertas tersebut, adik-adik. Tapi jangan di bagian yang terbuka ya. Jangan. Di sisi yang tertutup. Selanjutnya adik-adik, gambar tangan kalian menggunakan pensil. Kalian gambar sesuai dengan jari tangan kalian. Jika sudah selesai, kalian boleh menebalkan pensil itu dengan spidol jika diperlukan. Kalau tidak juga nggak apa-apa adik-adik. Nah, setelah itu silakan gunting kertas yang sudah kalian buat itu sesuai dengan pola. Nah, kalau sudah selesai, jadinya akan seperti ini. Ya, jadinya bisa dibuka dan bisa ditutup adik-adik sekalian. Selanjutnya adik-adik, di bagian dalam kalian bisa menuliskan pokok-pokok doa yang akan kalian tuliskan. Kalau yang sudah bisa tulis, silahkan tuliskan ya. Tuliskan pokok-pokok doa tersebut. Kalian bisa mendoakan papa mama, mendoakan guru-guru sekolah minggu, mendoakan negara kita, atau bahkan mendoakan para dokter dan suster. Tulis doamu di dalam kertas tersebut. Selanjutnya adik-adik, silakan mewarnai tangan tersebut supaya terlihat lebih indah. Oke?
Gunakan pensil warna atau gunakan krayon atau mungkin kalian suka pakai spidol. Nah, bisa digunakan. Kalau Lause memilihnya gunakan pakai pensil warna. Kalau udah jadi adik-adik, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, dengan aktivitas ini, ingatlah selalu bahwa dengan tangan kita, kita bisa membantu sesama kita. Dengan tangan kita, kita bisa percaya kepada Tuhan dengan memberi mereka makanan dan uang yang memerlukan makanan dan uang. Kemudian, dengan tangan kita, kita juga bisa mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Sekian aktivitas kita pada hari ini. Jangan lupa ya, kumpulkan ke Lause paling lambat jam 5 sore. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.